Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang analisis penggunaan data dari sampel untuk estimasi parameter populasi. 1. Sampling dan distribusi sampling. A. Pengertian sampling. Sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan prosedur sistematis dalam pengambilan sebagian anggota populasi untuk keperluan pendugaan atau estimasi. Syarat-syarat pengambilan sampel yaitu 1. Persisi. Persisi dari sampel adalah pertimbangan mengenai estimasi yang mungkin muncul dalam pengambilan data yang diakibatkan oleh sampel. 2. Akurasi. Akurasi mengacu pada sifat dan karakter dari sampel yang digunakan. Sebuah populasi yang homogen hanya terdapat pada kasus yang bersifat teoretik. Sifat dan karakter dari sampel yang diambil terkadang tidak sesuai dengan keadaan populasi karena pengaruh banyak hal. Ukuran sampel. Pada dasarnya, tidak ada ukuran baku mengenai pengambilan ukuran baku sampel selama sampel sudah mewakili karakteristik dari populasi. Ukuran sampel penelitian dibedakan menjadi 4, yaitu ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500. 2. Jika sampel dipecahkan ke dalam subsampel, yaitu pria, wanita, junior, senior, dan sebagainya. Ukuran sampel minimum 30 tiap kategori adalah tepat. Yang ketiga, dalam penelitian multivariate, yaitu termasuk analisis regresi berganda. Untuk ukuran sampel sebaliknya, yaitu 10 kali lebih dari jumlah variabel dalam penelitian. Yang keempat, yaitu ukuran penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat. Penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel lebih kecil antara 10 sampai 20. Keterangan S sama dengan jumlah sampel X, 2 nilai tabel untuk P sama dengan Q sama dengan 0,5, B sama dengan tarif singkat. Berdasarkan ukuran sampel dapat ditentukan dengan rumus. Keterangan S sama dengan jumlah sampel, N jumlah populasi, E tarif signifikan. Pertimbangan pengambilan sampel dikembalikan oleh penelitian dengan asumsi terpenuhi karakteristik dari populasi sesuai dengan jenis statistik yang digunakan dan menggunakan jumlah sampel jenuh paling sedikit. Teknik pengambilan sampel atau sampling. Teknik sampling adalah sebuah metode atau cara yang dilakukan untuk menentukan jumlah dan anggota sampel. Setiap anggota tentu saja wakil dari populasi yang dipilih setelah dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakter. Teknik sampelnya yang digunakan juga harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Jenis dan metode sampling. 1. Probability sampling. Adapun jenis probability sampling adalah sebagai berikut. A. Simple random sampling. B. Proportionate stratified random sampling. C. Disproportionate stratified random sampling. D. Area sampling menurut daerah. 2. Non-probability sampling. Tujuan penggunaan teknik sampling ini lebih banyak melekat pada materi yang diujikan, sedangkan pada random sampling atau probability sampling, tujuan penelitian melekat pada nilai dari materi pada populasi yang diujikan. Sampling non-probability dibagi menjadi A. Sampling sistematik, B. Kuota sampling, C. Sampling accidental, D. Purposive sampling, E. Sampling jenuh, F. Snowball sampling. D. Distribusi sampling. 1. Pengertian distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan, baku, proporsi yang mungkin muncul dari sampel-sampel. 2. Populasi dan sampel.
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jenis, dan lengkap yang akan diteliti atau bahan penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu, juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, lengkap, yang dianggap bisa mewakili populasi. 3. Metode sampling. Metode sampling adalah cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi. Alasan dipilihnya sampling antara lain sebagai berikut: 1. Objek penelitian yang homogen. 2. Objek penelitian yang mudah rusak. 3. Penghematan biaya dan waktu. 4. Masalah ketelitian. Jika pengambilan sampel dilakukan dengan pengambilan, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah N pangkat N. Sedangkan jika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang dapat berbentuk adalah N pangkat N sama dengan N bagi N buka kurung N kurang N. Distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Proporsi populasi dilambangkan dengan P, di mana P sama dengan X dibagi N, dan proporsi sampel dilambangkan dengan P, di mana P sama dengan X per N. Pada distribusi sampling proporsi berlaku hal-hal sebagai berikut. 1. Jika N per N kurang dari 5% atau populasi tak terhingga. 2. Sedangkan jika N per N kurang 5% atau populasinya berhingga, maka digunakan Q per 2 sama dengan P buka kurung 1 kurang P tutup kurung N kurang N dibagi N dikurang 1. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.